Hai teman-teman semua, bagaimana hari ini? Luar biasa bukan? Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kampanye Save the Earth yang akan dikaitkan dengan materi mata kuliah Psikologi Individu dan Lingkungan, mengenai conformity dalam social influence. Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan kelompok. Kami kelompok 8 dari kelas Psikologi Individu dan Lingkungan B. Kelompok kami beranggotakan Benaya Intan Elizabeth Hutapea, Kristi Rebecca Nauli, Kristina Yamin, Ira Gladys Yetri, dan saya sendiri Berta Tirza Egolion Sagala. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak. Teman-teman udah tahu belum sih kampanye itu apa? Untuk memperjelas sih kita simak penjelasannya. Menurut KBBI, kampanye diartikan sebagai suatu gerakan atau tindakan serentak untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen, dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Pastinya teman-teman juga penasaran dong tentang pendapat para ahli mengenai kampanye. Pada tahun 1987, Rogers and Story mengemukakan bahwa kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khayalak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Selanjutnya, pada tahun 1993, Rachmadi mengungkapkan bahwa kampanye adalah kegiatan yang terorganisir secara sistematis untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang diinginkan. Kampanye dalam artian ini disyaratkan untuk melakukan evaluasi dan menggunakan media untuk tepat sasaran. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kampanye adalah kegiatan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu kepada khayalak besar yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Nah, kira-kira kenapa ya kampanye itu bisa terjadi? Kampanye itu bisa dimulai karena adanya suatu pihak yang ingin membuat masyarakat menyukai, simpati, peduli, atau berpihak kepada pihak tersebut dengan cara menggugah isu tertentu dengan menyampaikan informasi produk atau gagasan atau ide yang dikampanyekan. Kegiatan kampanye bertujuan untuk menciptakan dampak atau efek tertentu. Kampanye juga bisa digunakan sebagai sarana informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat. Sebagai upaya pelaksana kampanye untuk mencapai tujuan dengan menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu, sebagai pengembangan usaha dengan membujuk khalayak untuk membeli produk yang dipasarkan, dan lain-lain. Ngomong-ngomong soal kampanye, ada peristiwa terkini seputar kampanye yang sempat ramai di berita internasional, yaitu kampanye yang diadakan karena climate change atau perubahan iklim yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tentunya personel yang paling khawatir mengenai iklim adalah para ilmuwan. Mereka mengadakan sebuah kampanye serentak di berbagai penjuru dunia. Karena keterlibatan banyak orang di berbagai penjuru dunia, kampanye ini dijuluki sebagai World's Largest Ever Scientist-Led Disobedience Campaign. Pada penasaran kan gimana asal-usul dan kelanjutan dari kampanye ini? Save the Earth Campaign influenced by scientist protest. Pada hari Rabu 6 April 2022, ada lebih dari 1.000 ilmuwan dari berbagai penjuru dunia melakukan aksi protes dan meminta perhatian kepada bahaya-bahaya nyata karena climate change. Dikatakan bahwa protes ini merupakan world's largest ever scientist-led disobedience campaign yang memiliki tujuan untuk mengirimkan sebuah pesan internasional yang mendesak tentang krisis ekologi yang mengklaim bahwa climate revolution adalah satu-satunya cara untuk menghindari bahaya sosial yang besar dari perubahan iklim. Protes ini diselenggarakan berdasarkan laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang menyampaikan kekurangan pemerintah dan organisasi di seluruh dunia untuk membatasi global warming sebanyak 1,5 derajat Celcius. Pendidikan dan kesadaran telah gagal dalam menggerakkan pemerintah dan perusahaan untuk melakukan perubahan yang memadai. Para ilmuwan harus mengambil pendekatan yang berbeda. Rabu lalu mereka merantai diri ke pintu oil-friendly banks, menduduki tangga gedung-gedung pemerintah, dan memblokir jembatan dengan harapan peringatan mereka akan ditanggapi dengan serius. Dr. Ross Abramov, seorang ilmuwan iklim, mengatakan bahwa ia melakukan aksi untuk mendorong pemerintah dan masyarakat
untuk berhenti mengabaikan temuan kolektif dari dekade-dekade penelitian dan bertujuan untuk membuat krisis ini tidak mungkin diabaikan. Para pengunjuk rasa iklim di Los Angeles berdiri bersama untuk mendukung para ilmuwan dan merantai diri mereka ke JP Morgan Chase, penyandang dana swasta terbesar untuk inisiatif minyak dan gas secara global. Peter Kalmus, seorang ilmuwan iklim yang mengikuti unjuk rasa di LA, menyatakan, "Saya mengambil tindakan karena saya merasa putus asa. Ini adalah the 11 hours in terms of Earth breakdown. Saya merasa takut anak-anak saya dan untuk kemanusiaan." Kalmus melanjutkan, pemimpin dunia masih memperluas industri bahan bakar fosil secepat mungkin, tetapi ini sudah gila. Ilmu pengetahuan dengan jelas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita sayangi dalam bahaya, termasuk bahkan peradaban itu sendiri, dan kehidupan yang indah dan berharga secara kosmik di planet ini. Saya sebenarnya tidak mengerti bagaimana ilmuwan manapun yang memahami hal ini dapat tetap berada di sidelines pada saat ini. LA bukan satu-satunya kota besar yang melaksanakan protes. Pengunjuk rasa di Washington DC merantai diri mereka ke pagar White House. Di Madrid, cat merah dilemparkan ke tangga Kongres Deputi, dan di Berlin, para pengunjuk rasa memblokir jembatan di dekat gedung parlemen. Menurut penyelenggara, lusinan aktivis ini ditangkap karena menunjukkan ketidaktaatan ini. Di masa lalu, perubahan sosial yang besar seperti Civil Rights Movement telah didorong oleh demonstrasi yang berapi-api seperti ini, dan mudah-mudahan protes iklim ini akan memiliki efek yang sama. Aksi protes ilmuwan tersebut disaksikan oleh banyak penduduk di berbagai negara, diperkuat dengan video singkat Samsung dengan idol Korea BTS yang diunggah di kanal YouTube pada 9 Februari 2022 berjudul Galaxy X BTS Galaxy for the Planet. Video pendek tersebut memiliki 1.896.881 penonton, bersifat persuasif untuk menciptakan masa depan bumi yang lebih baik dengan langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Aksi protes maupun video singkat tersebut memengaruhi masyarakat dari belahan dunia untuk melakukan upaya menyelamatkan bumi dengan menyebarkan berita tersebut melalui berbagai platform sosial media seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Penyebaran berita diikuti dengan tagar #SaveTheEarth, #LetTheEarthBreathe, #ScientistProtest, #ClimateCrisis. Langkah-langkah dasar yang dapat dilakukan setiap individu untuk mengurangi pemanasan global, ajakan untuk menggunakan sebuah search engine Ecosia untuk menyumbang pohon, dan gerakan lainnya. Fenomena kampanye di atas merupakan salah satu bukti nyata dari conformity. Apa itu conformity? Conformity adalah sebuah tindakan social influence yang membuat sejumlah individu mengubah sikap dan perilaku mereka untuk mengikuti norma-norma sosial yang ada. Conformity juga terjadi karena beberapa faktor dan variabel yang mendukung bagaimana dan sejauh apa sekumpulan orang dapat get along. Yang pertama adalah cohesiveness, yaitu derajat ketertarikan individu pada sebuah kelompok sosial dan keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok itu. Dalam kampanye ini dapat terlihat bagaimana bukan hanya ilmuwan yang terlibat, tetapi masyarakat juga turut hadir di dalamnya. Hal ini terjadi karena memungkinkan bahwa masyarakat tersebut memiliki minat dan kepedulian pada iklim yang sejalan dengan alasan mengapa ilmuwan mengadakan kampanye ini. Para ilmuwan tersebut merupakan ahli dalam bidangnya dan memiliki alasan kuat untuk mengadakan kampanye. Masyarakat kemudian menaruh kepercayaan pada ilmuwan dan memiliki keinginan untuk terlibat dan mendukung gerakan kampanye ini untuk mencegah climate change yang berkelanjutan. Dan kedua ada group size, yaitu berpengaruhnya kelompok yang lebih besar terhadap jumlah orang-orang yang ingin berperilaku dengan cara yang sama. Pada kampanye ini, sekitar 1.000 ilmuwan memulai gerakan kampanye. Jumlah ini cukup untuk mendorong masyarakat memiliki peningkatan dalam kesadaran tentang perubahan iklim bumi yang sudah mengarah ke arah yang buruk dan untuk turut mendukung gerakan kampanye tersebut. Selain faktor-faktor di atas, alasan utama masyarakat tergerak ikut serta dalam kampanye ini didasari dari argumen yang diberikan oleh para ilmuwan dengan bukti konkret bahwa bumi sedang dalam kondisi kritis. Berbagai media juga memberikan cara menangani perubahan iklim akibat pemanasan global dengan cara yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Langkah-langkah penanganan tersebar melalui berbagai media dan menghasilkan kesadaran masyarakat akan perubahan iklim bumi.
Beberapa masyarakat juga kembali menyebarluaskan hal tersebut dan ikut melakukan kampanye dan menyebarkan kembali langkah untuk mengatasi perubahan iklim. Semakin mudah diterapkan, maka semakin besar kemungkinan masyarakat melakukan hal tersebut. Contoh langkah yang disebarkan adalah mengurangi atau menghapus pesan elektronik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyimpanan data dan melakukan pencarian menggunakan situs Ecosia, sebuah search engine yang berasal dari Berlin, Jerman, yang mendonasikan 100% pendapatannya kepada organisasi non-profit yang berfokus pada penghutanan kembali. Nah, teman-teman, gimana nih setelah mendengar tentang campaign #SaveTheEarth yang merupakan salah satu upaya para ilmuwan untuk menambahkan awareness terhadap kondisi bumi kita sekarang? Oh iya, selain itu, teman-teman juga dapat wawasan tentang bagaimana social influence yang dapat ditimbulkan oleh ilmuwan kepada masyarakat lain untuk turut sadar akan climate change dan mendukung campaign mereka. Sayangnya teman-teman, dengan ini kami harus mengakhiri pembahasan pada kesempatan ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan pembahasan yang kami bawa pada kesempatan ini.